Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita tahu bahwa jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Manusia tak bisa melihat jin secara langsung. Sementara jin bisa melihat manusia. Bahkan ada jin yang dikenal dengan nama jin kodam atau jin pendamping. Sosok jin yang satu ini setia mendampingi manusia. Lantas, mengapa ada jin yang mau mendampingi manusia? Apa yang orang lakukan sampai ada jin pendamping? Bagaimana mengetahui ciri-ciri seorang punya jin pendamping? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Di antara semua jenis-jenis jin, kita juga perlu tahu tentang jin kodam. Istilah kodam berasal dari bahasa Arab, kata kodim, yang artinya jin pembantu. Orang Jawa menyebutnya perewangan. Disebut jin kodam atau jin pendamping karena jin ini berinteraksi langsung dengan manusia. Jin tersebut pun bersedia untuk membantu manusia sehingga jin kodam ini bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang umum diketahui, ada sebagian orang yang rela bersekutu dengan jin demi kaya raya. Ini mungkin kedengarannya mustahil, namun orang yang berambisi kaya dengan cara instan akan mudah terbujuk godaan jin. Hal inilah menjadi awal mula yang memungkinkan manusia punya jin pendamping. Praktik ini tentu menyimpang ajaran Islam. Disebut menyimpang karena manusia melakukan pengabdian atau penghambaan kepada jin. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jika kondisi ini banyak dilakukan oleh manusia, maka jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dengan bergelimang dosa atas perbuatannya itu. Rela melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan jin demi ambisi menjadi kaya raya. Hal demikianlah yang diakui oleh jin sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, dan orang-orang seperti mereka. Kemudian ketika hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, 'Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.' Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dan sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya.' Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Kepastian balasan neraka bagi mereka yang bersekutu dengan jin sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Tentu, kita tidak menginginkan kehidupan neraka di akhirat kelak. Kalau begitu, kamu mungkin penasaran tentang apa saja penyebab seseorang diikuti jin kodam. Ternyata, seseorang diikuti jin kodam karena memang mengikhtiarkan. Kalangan paranormal mengakui untuk mendapatkan jin kodam bisa melalui beberapa cara. Salah satunya dengan puasa dan wirid atau amalan penarik khusus jin kodam tertentu. Tidak dipungkiri bahwa masih ada kalangan masyarakat yang memang memelihara jin pendamping. Jin kodam ini biasanya didapat dari warisan leluhur atau melalui ritual tertentu. Ternyata, ras dari jin kodam bisa saja bermacam-macam. Salah satunya dari ruh manusia yang mati, tersesat karena bersekutu dengan setan untuk kepentingan duniawi. Sementara, bentuk jin kodam sendiri bergantung pada permintaan manusia. Jelmaan jin kodam bisa berwujud macan, buaya, kucing, atau berwujud manusia itu sendiri yang didampingi. Sementara tugas dari jin pendamping, salah satunya memberikan sebuah energi baik manusia yang didampinginya. Jin pendamping menemani di setiap aktivitas manusia yang didampingi jin kodam. Sehingga sang pemilik jin kodam akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Manusia yang memiliki jin pendamping harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya mata batinnya kerap terbuka dan sering melihat sosok-sosok gaib. Bahkan jin kodam biasanya dendam kepada pemiliknya sendiri. Rasa dendam ini tak jarang dilampiaskan
kepada keturunan si pemilik jin kodam. Tak main-main, bersekutu dengan bangsa jin, maka kamu harus siap menanggung akibatnya. Mendengar fakta betapa seramnya orang yang punya jin pendamping, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana mengenali ciri-ciri orang yang punya jin pendamping? Sebab sebagaimana kita ketahui, manusia tak bisa melihat secara langsung wujud jin. Kita memang tak bisa melihat secara langsung jin, namun ada ciri-ciri tertentu yang menandakan seseorang punya jin pendamping. Di dalam Al-Quran, memang sudah dijelaskan bahwa kita harus mewaspadai jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tak bisa melihat mereka. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 27. Meski jin tak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, kita bisa mengenali ciri orang yang memiliki jin kodam. Ciri-ciri ini dapat diketahui meskipun sebagian orang yang awam dan sulit mengenalinya. Mengetahui ciri-ciri orang mempunyai jin pendamping ini sangat penting. Jangan sampai orang tersebut memanfaatkan jin kodam untuk hal-hal yang negatif, hal yang bisa mencelakakan orang di sekitarnya. Pertama, ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam dan dapat mengalahkan sorot mata kita. Dengan tatapan matanya, kadang hanya melihat matanya saja orang akan takut padanya. Ciri yang kedua adalah selalu disegani oleh masyarakat, walau dia hanya orang biasa, bukan pejabat atau konglomerat. Tanda ketiga, orang yang memiliki jin kodam adalah setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau perintah yang harus dilakukan. Entah mengapa dengan mudah orang menuruti perkataannya. Lalu ciri keempat, jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin dan kodam pendamping, maka akan ada rasa di mana saling bereaksi dan dapat merasakan hal tersebut. Bagi orang awam, mungkin akan kesulitan mengenali seseorang mempunyai jin kodam atau tidak, namun bisa dipelajari terlebih dahulu melalui ilmu mata batin. Hal yang perlu kita sadari, bahwa yang namanya jin sekalipun disebut dengan jin pendamping. Sebetulnya, tidak mendampingi manusia untuk hal-hal yang baik, melainkan sebaliknya. Sebab memang, jin memiliki tipikal pendusta. Jin bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya, jin hanya ingin menipu manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Seperti kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat. Malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi orang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi SAW, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali mencuri. Tapi jin itu berdusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan melaporkannya langsung kepada Rasulullah SAW. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya, kejadian tersebut beliau sampaikan kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, jelas bahwa jin memang memiliki sifat pendusta. Karena itu, seharusnya manusia menghindari persekutuan dengan bangsa jin, bukan malah mendekati, diajak kerjasama dengan menjadi jin pendamping. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.